Bapak, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami percaya kalau kami bisa duduk di tempat ini bukan suatu kebetulan, tapi ada rencana Tuhan yang dahsyat yang akan dibukakan pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan, kalau selama ini kami hidup dalam kebodohan rohani, kami minta maaf Tuhan. Forgive us Lord. Hari ini Tuhan, kami mau sadari destiny kami di dalam Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau berubah untuk kemuliaan nama-Mu. Hari ini Tuhan, kami siap untuk melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Hari ini Tuhan, kami siap untuk hidup untuk panggilan daripada-Mu. Oleh karena itu Bapa, pagi hari ini, terobosi kami dengan kebenaran firman-Mu. Terobosi kami dengan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biar hari ini, kata-kata yang keluar adalah firman Tuhan sendiri. Biar hari ini, kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang akan mengubahkan semua orang yang ada di tempat ini. Kami berdoa, kami percaya, kami terima firman-Mu. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow. Shalom Growth Center Church. Shalom Growth Center Church. It's an honor, sebuah kehormatan untuk boleh berdiri di sini. Would like to say thank you buat Pastor Andy dan Cilia untuk kesempatannya boleh melayani keluarga kita sendiri di tempat ini. Saya mau minta maaf dulu di awal. Mungkin akan ada momen-momen di mana saya kelepasan berbicara. Saya akan menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin kurang formal. Atau mungkin ada kata-kata yang akan secara tidak langsung mungkin menusuk hati Bapak Ibu. Saya minta maaf dulu. Tapi kenapa saya lakukan itu? Karena saya percaya I am at home. Saya ada di rumah. This is my family in Christ. Dan seperti layaknya saya bicara kepada anggota keluarga, saya nggak akan tedeng aling-aling. Saya akan ngomong apa adanya. Because we love you all. Semua yang percaya bahwa this is your home, boleh kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Intinya adalah jangan nanti dicegat di luar digebukin, jangan. Nah, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, hari ini kita melanjutkan topik di bulan ini yaitu I am ready to expand. Nah, judul sharing hari ini adalah dilarang gila. Boleh nggak lihat kiri kanan sambil X bilang dilarang gila. Ya, dilarang gila. Either we expand or we extinct. Entah kita berekspansi dalam hidup ini atau kita musnah. Nah, saya akan mulai dengan sebuah cerita lucu dulu ya, analogi. Ceritanya di salah satu rumah sakit jiwa yang paling besar di dunia, ternyata di sebelahnya Growth Center Church. Nah, di rumah sakit jiwa ini mereka adakan sebuah acara, yaitu untuk ngetes apakah para pasien rumah sakit jiwa ini sudah dinyatakan sembuh atau tidak. Caranya gimana? Mereka akan menanyakan satu pertanyaan, dan untuk orang gila yang bisa menjawab dengan benar akan dinyatakan sembuh dan boleh kembali ke masyarakat. Pertanyaannya adalah seperti ini. Kalau Bapak Ibu mengendarai mobil dan stuck di padang pasir, terjebak di padang pasir, dan Bapak Ibu hanya bisa mengambil satu bagian dari mobil itu untuk bertahan hidup. Kira-kira bagian dari mobil apa yang Bapak Ibu akan ambil? Orang gila yang pertama dengan pedenya dia berdiri dan dia bilang, saya akan bawa radiator. Wah, kenapa radiator? Iya, karena dalam radiator itu adalah untuk menyimpan air. Jadi kalau saya haus saya tinggal minum. Wah, semua pada tepuk tangan. Sembuh, sembuh. Terus kemudian orang gila yang kedua berdiri, dia bilang, saya bakal bawa spion mobil. Kenapa spion? Iya, jadi kalau saya jalan, saya mau belok, saya lihat dulu. Wah, masih gila. Masih gila. Terus orang gila yang ketiga, dia berdiri dan dia bilang, saya akan bawa pintu mobil. Kenapa pintu mobil? Iya, karena kalau saya kepanasan, saya tinggal buka kacanya. Masih gila juga. Next slide please. Bapak Ibu, hari ini kita bicara tentang dilarang gila. Definisi gila itu apa sih? Albert Einstein, salah satu orang yang mungkin cukup pintar di dunia ini ya, atau mungkin salah satu yang paling pintar. Dia bilang gini, definisi ketidakwarasan atau definisi gila, insanity, adalah ketika kita mengerjakan hal yang sama, tetapi kita terus mengharapkan hasil yang berbeda. Maksudnya apa? Saya kasih contoh Bapak Ibu dalam kehidupan iman kita. Ya, kenapa ini penting? Saya mau highlight dulu bahwa ketidakwarasan atau kegilaan ini yang membuat kita tidak bisa berekspansi di dalam Tuhan. Katakan amin.
Nah, contoh. Mungkin ada suami dan istri di sini. Atau mungkin ada orang tua dan anak. Frustasi dengan hubungan. Kenapa sih pasangan saya seperti itu gak pernah berubah? Kenapa sih anak-anak saya gak bisa dekat sama saya? Frustasi. Setiap malam masing-masing berdoa. Tuhan, berikan breakthrough dalam hubungan saya. Berikan kelepasan dalam hubungan saya. Tetapi yang gilanya adalah ini. Cara mereka berkomunikasi satu sama lain tidak berubah. Cara mereka mendengarkan satu sama lain tidak berubah. Cara mereka untuk menyampaikan love language mereka tidak berubah. Cara mereka untuk minta dimengerti tidak berubah. Dan dia mengharapkan untuk breakthrough. Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Atau mungkin Bapak Ibu di sini ada karyawan yang kecewa. Kenapa saya nggak dapat promosi? Kenapa orang yang duduk di sebelah saya malah dia yang dinaikin jadi manajer? Kemudian bosnya datang dan bilang, karena dari awal saya sudah challenge kamu. Saya minta kamu untuk belajar bahasa yang baru. Tapi kamu bilang kamu udah ketuaan. Cara kamu bikin laporan tidak berubah. Cara kamu memberikan report tidak berubah. Cara kamu memimpin tim kamu tidak berubah. Dan somehow kita sebagai anak Tuhan merasa entitled, berhak untuk mendapatkan promosi dari Tuhan. Tanpa adanya upgrade dalam diri sendiri. Itu yang namanya kurang kenceng, Mungkin ada juga yang single. Wah, belum berpasangan. Terus kemudian udah berapa kali mencoba berpacaran gagal. Ingat Bapak Ibu, jangan jadi orang gila. Maksudnya apa? Daripada sibuk mencari orang yang tepat. Kenapa gak belajar menjadi orang yang tepat buat orang lain? Wow. Maksudnya apa? Menjadi orang yang tepat buat orang lain simple. Jadilah serupa dengan Kristus. Kalau Bapak Ibu merasakan hal-hal yang saya sebutkan ini. Bapak Ibu merasakan hal-hal mungkin gak sama. Tapi saya ngerasa stuck. Saya udah lama gak berasa ekspansi dalam hidup. Then you are at the right place. Katakan kiri kanannya bilang, message ini buat lu. Bilang, message ini buat lu hari ini. So, kita lihat firman Tuhannya. Yakobus 2 ayat 20 bilang, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang jangan terjebak dengan iman yang kosong. Dilarang gila. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Ikutilah jalan pengertian. Jadi Bapak Ibu, yang namanya gila itu sama dengan iman tanpa perbuatan. Dan itu yang namanya orang bebal bodoh pasti akan menuju kehancuran. Satu lagi firman Tuhan, dan Bapak Ibu kalau lupa semua ayat yang saya share, ini gak boleh sampai lupa karena inilah dagingnya ada di sini. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Now this part. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Bagaimana caranya supaya kita gak jadi serupa? Disebut di firman. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berarti apa? Anak-anak Tuhan yang adalah garam dan terang adalah anak-anak Tuhan yang selalu berfokus pada pembaharuan budi. Sama-sama katakan sama saya, pembaharuan budi. Itu yang membuat kita berbeda dengan dunia. Kenapa? Karena kalau kita lakukan pembaharuan budi, jadikan ini sebagai habit. Ini akan dapat membedakan mana kehendak Allah. Kita akan dapat mengerti isi hatinya Allah. Dan ini hanya terjadi dengan pembaharuan budi. Jadi kalau saya ambil kesimpulannya, bahan baku expansion adalah pembaharuan budi Bapak Ibu. Adalah pola pikir yang selalu bertumbuh. Kalau di bahasa psikologinya ini growth mindset. Ini adalah satu pola pikir di mana mereka punya satu keyakinan di dalam anak-anak Tuhan. Bahwa saya masih bisa bertumbuh. Saya mungkin umur 50 tahun, tapi saya mau belajar bahasa baru. Saya mungkin umur 55 tahun. Sebagai pengusaha, saya lihat harmonisasi pajak makin gila. Saya harus belajar tentang perpajakan. Saya mau ambil kursus pajak. Saya lihat saya mungkin umur 60 tahun, tapi saya mau ngambil sekolah Alkitab. Karena saya tahu Tuhan akan pakai saya lebih dahsyat di masa tua saya. Itu adalah growth mindset. Atau pola pikir yang bertumbuh atau pembaharuan budi. Dan orang yang punya pembaharuan budi, kita gak ngomongin masalah eksternal, tetapi akan dimulai dari internal.
Dia akan punya rasa lapar dan haus yang luar biasa untuk mengenal Tuhan dengan dahsyat. So, itu baru opening. Bagaimana mengembangkan pola pikir yang selalu bertumbuh untuk ekspansi? Saya singkat ini dengan 3F. Oke, F yang pertama, boleh next slide. Jadi Bapak Ibu, F yang pertama adalah fulfilling purpose. Kita harus jadi anak-anak Tuhan yang punya tujuan hidup. Tetapi bukan hanya tujuan hidup yang biasa, tapi tujuan hidup yang bermakna, yang fulfill. Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, liarlah rakyat. Kalau bahasa Inggrisnya lebih spot on. When there is no vision, the people will perish. Ketika tidak ada visi, ketika tidak ada tujuan dalam hidup Anda mungkin secara fisik tetap ada, tapi jiwa raganya sudah musnah. Anda mungkin pelayanan di tempat ini, tetapi sudah tidak ada gairah. Anda mungkin bekerja untuk perusahaan, bahkan menghidupi pekerjaan yang Anda idam-idamkan selama ini. Tapi sudah nggak ada energi, nggak ada kehidupan. Why? Karena sudah tidak ada visi yang bermakna dalam hidup kita. Tiba-tiba langsung diam semua. Mohon maaf kalau saya mulai menusuk-nusuk. Bapak Ibu tahu nggak, di ilmu manajemen aja ngomongin hal yang sama. Kalau udah akhir tahun Desember, apa yang dilakukan sama perusahaan? Bikin yang namanya goal setting. Kita pikirkan tahun depan mau capai apa perusahaan ini. Mau lagi COVID, nggak COVID. Pokoknya tetap harus ada meeting, kita tentukan tahun depan mau capai apa. Betul nggak Bapak Ibu? Anda pergi ke sekolah, ke universitas, ke SD, SMP, SMA. Orang tua dikasih namanya silabus. Pokoknya tahun ini anak bakal belajar ini. Betul nggak Bapak Ibu? Kok anak Tuhan gak punya lagi yang namanya goal setting? Kok anak Tuhan udah gak punya lagi yang namanya gairah, visi, tujuan hidup yang menggairahkan? Yang setuju tepuk tangan dulu dong yang meriah buat Tuhan. Fulfilling purpose menurut firman Tuhan itu simple Bapak Ibu. Menceburkan diri kepada panggilan dan destiny Tuhan terhadap diri kita. Orang-orang yang punya fulfilling purpose surgawi adalah orang-orang yang menempatkan Tuhan nomor 1 dalam kehidupan mereka. Jadi doanya kayak begini Bapak Ibu. Doanya tuh udah bukan lagi, Tuhan berkati bisnisku supaya aku bisa bahagiain orang tua bahwa mereka pergi jalan-jalan ke luar negeri. Bukan. Orang yang fulfilling purpose di dalam Tuhan. Doanya begini, Tuhan berkati bisnisku supaya aku bisa expand. Supaya aku bisa memperluas kerajaan-Mu. Supaya saya bisa masuk ke daerah-daerah yang ada garis-garis kemiskinan. Saya bisa mensejahterakan kota. Supaya mereka bisa melihat bahwa Kristus ada dalamku. Dan mereka terima Tuhan. Itu adalah fulfilling purpose Bapak Ibu. Fulfilling purpose itu doanya bukan lagi Tuhan. Supaya rumah tanggaku dipulihkan. Kenapa? Supaya aku bisa hidup bahagia. Remember Bapak Ibu. Fulfilling purpose menurut dunia adalah me, myself, and I. Fulfilling purpose menurut Tuhan adalah untuk Tuhan dan kerajaannya. Ketika dia bilang Tuhan pulihkan rumah tanggaku. Yang dia bicara apa? Tuhan pulihkan rumah tanggaku. Kenapa? Karena aku sudah dipercayakan anak-anak kecil. Ada percayakan keturunan. Ini adalah anak-anak panah yang Tuhan akan pakai untuk kerajaan Tuhan yang luar biasa. We have to switch our mind. Jangan menjadi anak-anak Tuhan yang picik. Pikirannya hanya me, myself, and I. Supaya saya bahagia. Supaya saya kaya. No. Tujuannya apa Bapak Ibu? Bapak pakai aku dengan sepenuhnya. Supaya untuk kerajaan Tuhan yang dimuliakan. Yang setuju tepuk tangan dulu dong. Roma 8 ayat 29. Bapak Ibu. Sebab semua orang yang dipilihnya. Semua yang di sini sudah dipilih Tuhan. Amin. Semua yang ditentukannya dari semula. Untuk apa? Tujuannya cuma satu. Menjadi serupa dengan Kristus. Percuma Bapak Ibu. Mau punya Lamborghini, Lambo, whatever it is. At the end of the day. Apakah Anda menjadi serupa dengan Kristus? Apakah anak-anak Anda di rumah bisa bilang, why am I so proud? Kenapa saya bangga sama bapak emak gue? Karena mereka benar-benar seperti Kristus. Itu adalah mimpi saya. Saya sama Stella masih jauh dari sempurna. Tapi kita punya mimpi bahwa kita mau membudayakan. Menjadi serupa dengan Kristus. Ada di rumah tangga kami. Berikan kemuliaan paling meriah buat Tuhan. Next slide please. So, seberapa desperate kita untuk mencari kehendak Tuhan. Bapak Ibu.
Kalau Anda desperate enough tahun ini, saya punya mimpi buat kita semua, saya punya hope buat kita semua. Bapak Ibu, doa saya buat semua Grow Center family adalah tahun ini jangan sampai lewat tanpa tahu kehendak Tuhan buat kehidupan Anda. Mulai hari ini, kalau udah lama gak puasa, puasa. Kalau udah lama gak doa, doa. Kalau udah lama gak baca Alkitab dengan teratur, baca. Tapi ketika baca, tanamkan di hati. Saya gak akan keluar dari ruangan ini sampai saya tahu kehendak Tuhan buat hidup saya. Dan ketika Bapak Ibu tahu kehendak kita, apakah berarti kita akan tetap selalu excited? Enggak. Jujur ya, jujur. Ketika saya siapkan materi ini, saya merasa tertegur. Pedang firman itu pedang bermata dua. Saya diingatkan kembali oleh panggilan surgawi saya. Makanya kenapa saya mau katakan Bapak Ibu, even kalau Bapak Ibu sudah dapat panggilan surgawimu, diingat kembali. Diingat kembali. Makanya jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Dan saya katakan, Grow Center Church bukan hanya berekspansi secara jiwa, tapi juga secara kualitas. Kenapa? Karena semua yang ada di sini, Bapak Ibu yang duduk di tempat ini, bukan kebetulan ngedengerin saya pagi hari ini. Karena Tuhan mau memberikan panggilan surgawi dalam kehidupanmu. Engkau akan dipakai dengan dahsyat ke seluruh negara, ke seluruh bangsa. Dan yang kedua, F yang kedua adalah face challenges. Terima, hadapi tantangan. Saya belajar ini 1 bulan yang lalu. Ada mentor saya di dunia bisnis yang bilang, Jim, jadikan tantangan sebagai rantangan. Ketika saya SD, Bapak Ibu, orang tua saya sangat sibuk. Jadi kita tuh selalu disiapin rantangan. Rantangan itu apa buat generasi milenial yang gak tahu? Oh, tahu lah ya, tahu ya. Rantangan itu adalah satu set makanan yang sudah disiapkan, selalu dikirim pada jam yang sama. Jadi kalau biasanya itu selalu dikirimnya seingat saya jam 11 siang. Dan itu untuk memberikan makan satu keluarga buat makan siang dan makan malam. Itu rantangan. Nah, kita buka ayatnya tentang rantangan. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan atau tantangan-tantangan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, kaitannya apa dengan menerima tantangan? Next slide please. Bapak Ibu, ciri khas rantangan selalu hadir setiap hari. Gak pernah absen yang namanya rantangan. Betul gak? Gak pernah absen. Tantangan dalam hidup Anda Bapak Ibu, cobaan dalam hidup Anda Bapak Ibu, gak mungkin absen. Kalau sampai absen, seperti Pastor Monty bilang minggu lalu, something is wrong with your life. Kalau Anda mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, percayalah, Anda akan diberkati dengan cobaan dan tantangan. Jangan buat alasan. Jangan kabur. 3 minggu yang lalu Pastor Andi juga udah bilang, jangan bersembunyi di balik alasan-alasan kita untuk tidak menerima tantangan. Ciri khas tantangan yang kedua, selalu berbeda menu setiap hari. Kalau hari ini dapat ikan tongkol, nanti 3 bulan kemudian dapat ikan tongkol lagi. Tapi bedanya apa? Ikan tongkolnya lebih pedes. Kalau sekarang Bapak Ibu, tantangan itu berbagai macam bentuknya. Ada yang datang dari keluarga, datang dari pasangan, datang dari anak, datang dari bos, datang dari anak buah, datang dari bisnis, datang dari pemerintah. Kita nggak pernah tahu tantangannya apa. Bicara tentang forgiveness, bitterness, pengampunan, kepahitan, integritas kita diuji, beda-beda. Tetapi kalau Bapak Ibu hari ini sudah makan ikan tongkol, sudah menghadapi yang namanya pengampunan dalam pasangan suami istri, 3 bulan kemudian akan ada tantangan lagi dengan level kepedasan yang lebih tinggi. Dan di situ Bapak Ibu bisa bilang, bring it on. Bring it on. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Sama-sama bilang sama saya, kebahagiaan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Next slide. Hal yang terakhir tentang rantangan. Rantangan bergizi tinggi.
Orang yang makan rantangan tuh lebih sehat daripada jajan di luar. Kecuali kalau rantangannya emang parah banget ya. Tapi kalau rantangan yang benar pasti lebih pergi. Apalagi ada rantangan-rantangan sekarang yang udah nanya, ada alergi apa Pak? Ada apa? Betul gak? Oh saya diabetes, oh saya hipertensi, oh dikurangi. Itu udah bergizi. Bapak Ibu, sama dalam kehidupan kita. Tantangan itu bergizi untuk kehidupan iman kita. Tantangan itu adalah bahan bakar untuk ekspansi. Kalau mau tepuk tangan jangan undang-undang, silakan tepuk tangan. Kayak udah mau. Aduh. Seperti Pastor Monty tadi juga udah share kan. Hidup tidak ada tantangan, something is wrong with your life. Ingat Bapak Ibu, semua tantangan pada akhirnya tujuannya untuk menghasilkan ketekunan. Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. So, ini adalah F yang ketiga. F saya yang terakhir. Next slide please. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Ini kata kuncinya Bapak Ibu. Aku melupakan apa yang telah ada di belakangku. Sama-sama bilang saya, melupakan. Melupakan ada di belakangku dan mengarahkan diri. Katakan mengarahkan. Kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan memperoleh hadiah. Sekali lagi, tujuannya apa? Panggilan surgawi untuk Allah dalam Kristus Yesus. Bukan hidup untuk diri sendiri. F yang ketiga adalah melupakan dan mengarahkan. Yaitu fail forward. Katakan sama saya, fail forward. Apa itu fail forward? Bapak Ibu, ini poin saya yang terakhir. Fail forward itu gini. Dalam hidup, dalam namanya ekspansi, pasti kita akan jatuh. Pasti. Pahlawan-pahlawan di Alkitab bukan orang-orang yang gak pernah gagal. Tapi orang yang bisa selalu bangkit kembali dari kegagalan. Right? Cuman bedanya apa? Bedanya jatuh ke depan, fail forward, sama jatuh ke belakang. Bedanya dua hal. Satu, ketika Anda fail forward, yang pasti Anda selangkah lebih dekat sama panggilan surgawimu. Dan yang kedua, kalau misalkan Bapak Ibu fail forward, berarti ada sesuatu yang Bapak Ibu harus pelajari supaya next time Anda bisa bergerak lebih cepat lagi buat kemuliaan nama Tuhan. Saya mau kasih testimoni saya. Mungkin saya boleh minta pemusik untuk boleh naik. Saya ikut Grow Center Church udah 5 tahun ya Han? 5 tahun. Dan di saat-saat ketika saya ikut Grow Center Church itu Bapak Ibu, saat itu saya sedang merintis bisnis. Saya sudah merintis bisnis dan sedang menjalankan bisnis saya sendiri. Dan di situ karena satu dan lain hal, kita kehilangan semua tabungan kita. Dan karena satu dan lain hal pun, kita benar-benar ada di titik terendah dalam hidup kami. Kita kalau mau minta tolong orang tua gampang, tinggal angkat telepon gitu. Tapi kita tidak lakukan itu. Kenapa? Karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Saya ingat banget masa-masa saya sama Ella ya. Saya jadi asyir di situ, di ibadah ini, 10.30. Dan kemudian ketika pulang, biasanya udah doa penutup gitu ya. Terus kemudian anak-anak datang dari sekolah minggu. Mom, Dad, kita pengen makan kebab. Gak boleh sebut merek katanya. Kita gak mau makan itu. And then saya ngeliat istri saya dan saya nangis. Karena saya bilang, I'm sorry, Mami Daddy gak punya uang buat next time ya. Saya gak bilang gak punya, saya bilang next time we buy for you. But not now. Next time. Dan tahu gak Bapak Ibu, dalam kejatuhan saya itu, saya kepahitan. Saya sempat di masa-masa itu saya bilang, Tuhan kenapa? I've been serving you, saya udah melayani Tuhan dengan sedemikian, kenapa saya harus ngalamin kejatuhan seperti ini? For the first time saya lihat tabungan itu nol. No exaggeration, benar-benar first time. Kemudian sebagai manusia, anak Tuhan yang tidak dewasa, saya menyalahkan orang lain. Saya menyalahkan partner saya menyalahkan situasi. Saya kesel banget. Dan saya kehilangan confidence. Saya ngerasa bahwa kayaknya saya gak bisa bangun apa-apa lagi di hidup saya ini. Tapi tahu gak Bapak Ibu, Tuhan tuh baik. Melalui Cool, melalui this church, this family, saya disadarkan. Saya ingat banget ada satu khotbah di sini, saya lupa pendetanya siapa. Dan dia bicara bahwa kamu harus minta pengampunan, kamu harus mengampuni. Di situ saya tertegur, saya berdoa nangis di belakang. Saya bilang, Tuhan, ampuni aku kalau aku gak dewasa. Kalau aku menyalahkan orang lain, kalau aku menyalahkan bisnis partnerku.
Dan di situ pulang saya telepon bisnis partner saya minta maaf. Dan di situ Bapak Ibu, dalam waktu beberapa tahun sampai pada hari ini, saya berani katakan, Tuhan mengembalikan apa yang menjadi situasi saya bahkan lebih. Saya kembali kepada panggilan surgawi saya. Saya ingat 15-20 tahun yang lalu saya mendapatkan sebuah panggilan bahwa Tuhan akan pakai saya di luar lingkaran gereja. Dan ada kalanya saya akan dipanggil untuk mengequip yang ada di dalam. Dan saya mau katakan hari ini Bapak Ibu ketemu saya bukan kebetulan. Tuhan tuh sayang sama kalian. God love you so much. Apapun kegagalan yang Bapak Ibu pernah rasakan. Apapun kegagalan yang Bapak Ibu pernah rasakan. You are not a failure. But you are a winner. Kau adalah pemenang di dalam Tuhan. Amin. Oleh karena itu doa saya buat Bapak Ibu semua. Siang hari ini. F yang pertama. Fulfilling purpose. Tahun ini jangan sampai lewat. Jangan sampai lewat tanpa mengetahui kehendak Tuhan buat hidupmu. Jangan sampai lewat. Bergabung dalam ngumpul dalam komunitas. Ingatkan satu sama lain, berdoa. Saya mau find my fulfilling purpose. Saya mau hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Dan yang kedua, face challenges. Tantangan seperti rantangan. Itu akan terjadi setiap hari. Itu bergizi buat Bapak Ibu. Dan menunya pasti akan berulang. Dan yang terakhir, fail forward. Bangkit Bapak Ibu. Bangkit pagi hari ini bangkit. Jangan baper. Jangan baper, bangkit. Tuhan sayang sama Bapak Ibu. Gak usah tanya lagi, gak usah minta konfirmasi. Hari ini saya mau katakan, God love you so much. Amin. Kalau boleh saya undang makin berdiri, kita sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini kalau kami boleh berkumpul untuk belajar dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami nggak tahu Tuhan apa yang Tuhan rencanakan buat hidup kami. Atau mungkin kami tahu tapi mungkin kami sudah lupa. Tapi pagi hari ini kami mau serahkan kembali hidup kami buat Engkau. Kami serahkan hidup kami kembali buat Engkau. Bapak, bicaralah secara dahsyat dan luar biasa di tahun ini. Bicaralah secara dahsyat dan luar biasa. Dan kami mau terima ekspansi dari surga di dalam nama Yesus. Kami gak mau kebodohan menghalangi kami. Kami mau belajar untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami mau belajar untuk lebih radikal sama Tuhan. Apapun yang terjadi. Karena hidup kami bukannya kami lagi. Tapi hidup kami sepenuhnya nomor satu. Hanya untuk Tuhan. For you Lord and for your kingdom. In the name of Jesus. Amen. Amen. Come on everybody, berikan tepuk tangan.